Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai SPT badan, SPT tahunan ya. Formulir untuk SPT badan ini yaitu 1771. Nah, kita akan bahas 6 lampiran. Sebenarnya masih ada lampiran-lampiran yang lain, cuma aja kita mau bahasnya hanya sampai lampiran 6 aja. Oke, selanjutnya kalau kita mau ngisi SPT itu biasanya dari lampiran terakhir, bukan dari yang paling depan. Misalkan di sini 1771 yang induk ya, kita sebut yang induk. Nah, ini kumpulan dari ini semua kumpulan dari lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lampiran yang paling terakhir. Makanya kita akan membahas atau kita akan mengisi SPT ini dimulai dari lampiran 6. Yang pertama itu 1771 lampiran 6. Oke, ini di sini bisa kita lihat. Yang pertama, lampiran 6 ini berisi atau memuat tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar hutang, daftar piutang. Seperti itu ya. Ini tahun pajaknya sudah jelas, identitasnya juga sudah jelas. Nah, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, kemudian daftar hutang, kemudian daftar piutang. Mungkin sebenarnya daftar hutang, daftar piutang sama daftar penyertaan modal itu mungkin sudah jelas ya, cuma nanti yang kita tekankan di sini pada perusahaan afiliasi. Nah, perusahaan afiliasi itu kayak perusahaan yang bergabung tapi dia dikendalikan oleh perusahaan induk. Contoh PT A bergabung dengan PT B, PT C, gitu kan. PT A, PT B bergabung dengan PT C maksudnya. Nah, PT C inilah yang mengendalikan PT A dan PT B. Salah satu mengendalikannya kayak direktur PT C itu bisa mengeluarkan atau memindah tugaskan atau memecat direktur di PT A atau PT B, seperti itu. Itu perusahaan afiliasi. Jadi PT A, PT B itu dikendalikan oleh si PT C gitu. Nah, kemudian ini kolom-kolomnya ada nama, alamat, NPWP, ini juga sudah jelas ya. Nama, bunga, untuk daftar hutangnya juga kalau ada datanya tinggal dimasukin aja sesuai dengan data yang ada. Itu ya. Setelah itu kita lanjut ke lampiran 5, tahun pajak, identitas pun sudah jelas. Dan di sini daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah yang dividen yang dibagikan. Nah, ini juga jadi dividen itu atau pemilik saham itu ada yang pribadi, ada juga yang perusahaan gitu. Kalau yang pribadi nanti dikenakan PPh pasal berapa itu kan sudah pernah kita pelajari. Kemudian kalau perusahaan itu dividen ketika mendapatkan dividen dia dikenakan pasal berapa. Nah, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Di sini jumlah modal yang disetor, kemudian dividen. Nah, dividen di sini bukan jumlah modal disetor dikali persentase ya, bukan. Ini persentase ini adalah persentase dari saham keseluruhan gitu. Jadi dari 100% saham, misalkan si Henry ini memiliki 40% saham PT Sinar Terang, kemudian Fadel memiliki 30% saham PT Sinar Terang, seperti itu. Jadi bukan tarif untuk dikalikan jumlah modal setor gitu ya. Kalau untuk menentukan dividen ya sesuai dengan perhitungan dividennya. Nah, ini di jumlah. Kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris pun sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke lampiran 4. Ini juga halaman ke diisi ya, dari halaman, karena ini cuma satu halaman, jadi halaman ke 1 dari satu halaman, seperti itu cara mengisinya. Kemudian lampiran 4 yang atas juga sudah jelas. Nanti kita lihat ini memuat tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi PPh final masuk ke lampiran 4. PPh final sudah dijelaskan juga ya di video sebelumnya. Di sini ada jenis penghasilannya, ada bunga deposito, bunga diskon, bunga obligasi penghasilan, kemudian sewa tanah dan bangunan ya. Kemudian jasa konstruksi dan sebagainya. Nah, ini dikenakan PPh final. Ini DPP, dasar pengenaan pajak, kemudian tarif PPh terhutang.
Jadi DPP-nya itu hasil yang diterima. Contoh misalkan Tuan A mendepositokan uangnya sebesar 20 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, kemudian pada saat 6 bulan itu dia mendapatkan dividen gitu atau bunga depositonya sebesar 200.000. Nah, nanti yang dimasukkan ke sini DPP ini bukan 200.000, tapi yang 20 juta. Kemudian PPh terutangnya maaf. Untuk yang DPP ini bukan yang 20 juta, tapi yang 200.000. Jadi bunganya, bukan tabungannya atau bukan deposito, tapi hasil yang didapatkannya. Itu yang dikenakan tarif PPh final. Di sini 200.000, kemudian tarifnya berapa persen, kemudian PPh terutangnya tinggal DPP dikalikan dengan tarif. Oke, contohnya di sini adalah dasar pengenaan pajaknya 8 juta, kemudian tarif untuk bunganya itu 20%, jadi 80 juta dikali 20%, inilah PPh terutangnya. Begitu seterusnya kalau ada dimasukkan. Nah, kemudian di jumlah bagian A-nya di sini PPh terutang untuk PPh finalnya sebesar 3.600.000. Nah, kemudian lihat di bagian kecil-kecil ini adalah petunjuknya. Pindahkan ke formulir 1771 huruf F angka 15. Nah, di sini ya formulir 1771 nih ada 2 lampiran. Huruf F angka 15. Nah, tinggal kita cari huruf F-nya. Di sini sampai huruf D, berarti di sini. Nah, ini huruf F nih. Nah, di sini huruf F angka 15 kan, di sini PPh final. Nah, masukkan ke sini 3.600.000. Jadi sumbernya adalah dari lampiran ke induk. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini penghasilannya. Di sini ada bantuan atau sumbangan, hibah, dividen. Nah, dividen ada lagi yang ternyata yang tidak termasuk objek pajak. Nanti ini akan dibahas sekaligus dalam materi rekonsiliasi fiskal. Oke ya. Jadi kalau yang tidak termasuk objek pajak dimasukkan ke sini penghasilan brutonya berapa. Nanti kalau sudah ada atau ada nominalnya dipindahkan ke formulir 1771 huruf F angka 15. Nah, tadi di sini ya. Nah, ke sini dimasukkan penghasilannya. Tapi kalau tidak ada ya tinggal dikosongkan. Oke, kita lanjut. Lampiran 3. Tahun, kemudian identitas sudah jelas. Kemudian nah, ini memuat mengenai kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak itu adalah kayak pengurang PPh terutang. Contoh, PPh terutang 1 tahun itu 20 juta. Kemudian ternyata ada yang sudah dipotong oleh pihak lain. Misalkan PPh 23 sebesar 1 juta. Nah, nanti 20 juta itu dikurangi dengan 1 juta, hasilnya 19 juta. Nah, 19 juta itulah yang harus dibayarkan. Nah, itulah fungsinya kredit pajak, yaitu mengurangi pajak terhutang nanti. Gitu. Oke, di sini ada bea cukai, kemudian ada PT Heksos ya. Di sini bea cukai itu dikenakan PPh pasal 22 karena kegiatannya ekspor impor gitu, impor. Nah, ini melakukan impor ya. Ini penghasilan atau jenis transaksinya impor, kemudian penghasilan yang diterima atas impor tersebut adalah 1.370.000.000 gitu. Nah, ini adalah PPh yang dipotongnya. Nah, tinggal yang 1.370.000 ini dikalikan dengan tarif PPh pasal 22 atas transaksi impor. Nah, inilah misalkan hasilnya 102. Nah, ini PPh terutangnya. Nah, ini sudah dipotong oleh pihak bea dan cukai gitu. Nanti PT Sinar Terang ini kayak mendapatkan bukti potongnya gitu. Nanti bukti potong itu harus dilampirkan pada saat melaporkan SPT. Nah, di sini lihat nih, di sini sudah dipotong pada bulan Agustus gitu. Jadi sudah dipotong duluan oleh bea cukai. Selanjutnya PT Heksos, sewa kendaraan. Nah, maksud di sini si PT Sinar Terang ini menyewakan sewa kendaraan ke PT Heksos. Nah, PT Heksos membayar atas sewa kendaraan itu sebesar 50 juta. Nah, jadi 50 juta ini penghasilan atas sewa kendaraan untuk PT Sinar Terang gitu. Nah, dari penghasilan ini, penghasilan sewa kendaraan ini dipotong tarif
sewa kendaraan PPh pasal 23 berapa persen? Nah, hasilnya sekian, 1.016.000. Nah, ini bukti potong dari PT Hexosnya ya. Nah, ini dibayarkan atau dipotong pada bulan Mei. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah, kita total di sini jumlahnya 1.420.103. Seperti itu. Oke.